Hai, halo semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Edi Sugianto, founder dari Nax DNA Quantum Mind Technology Institute, www.naxdna.com. Sahabat, dalam perjumpaan kali ini saya akan membagikan sebuah rahasia daripada ilmu hipnotis, yaitu rahasia hipnotis cepat. Dalam kesempatan kali ini saya akan membongkar rahasia inti daripada hipnotis cepat, yang mana ketika Anda menguasai rahasia ini, Anda akan dapat menghipnotis siapapun saja, kapanpun saja, dimanapun saja dengan sangat mudah, sangat cepat, tepat, akurat, dan pasti berhasil. Oke. Mendengar kata hipnotis cepat, bagi sahabat-sahabat hipnotis ya, yang sudah menguasai dan sudah memahami hipnotis, yang sudah ataupun yang sudah mengenal hipnotis dan belajar hipnotis, mungkin yang terpikir adalah sesi ini saya akan mengajarkan teknik induksi cepat. Now, ya, teknik induksi cepat misalnya shock induction, ya, salaman, kemudian tarik, tidur, atau 3T, tekan, tahan, tidur. Itu adalah teknik induksi cepat, dan itu bukan rahasia hipnosis cepat, ya. Karena teknik induksi itu sudah masuk tahap eksekusi, ya. Kalau Anda hanya menguasai tahapnya itu saja, tingkat keberhasilan Anda rendah, gitu kan? Karena apa? Karena teknik induksi cepat hanya berlaku untuk sekian persen orang, tidak untuk semua orang. Nah, padahal yang saya mau saya bagi ini adalah teknik rahasia hipnotis cepat, di mana ketika Anda menguasai rahasia ini, Anda dapat melakukan hipnotis kepada siapapun saja, dimanapun saja, kapanpun saja, dengan sangat cepat, tepat, dan mudah, dan hitungan menit, ya, bahkan detik, gitu ya. Jadi ini adalah sebuah rahasia yang luar biasa. Oke, lalu di mana sih letak rahasia daripada hipnosis cepat itu? Rahasia hipnosis cepat terletak pada tahap the foundation of hypnotic building, atau tahap saat kita membangun fondasi daripada sebuah bangunan hipnotis, ya. Tahap awal, tahap dasar, pre-induction, ya. Kalau dalam hipnotis saya sebut dengan the foundation of hypnotic building. Nah, tahap fondasi ini terdiri daripada 6 pilar yang saya sebut dengan asem setan. Rahasia hipnotis ini saya sebut dengan asem setan, yang betul-betul asem betul dan setan betul efeknya, ya. Karena membuat Anda menjadi seorang hipnotis yang luar biasa, gitu ya. Oke, saya kupas satu persatu, ya, pilar-pilar daripada hipnotis cepat, ya. Pertama, A, building authority. Bagaimana Anda membangun authority, daya kuasa Anda sebagai seorang master hipnosis. Authority ini terdiri beberapa faktor, ya. Pertama, faktornya adalah brand atau nama. Anda harus membangun nama Anda, melegendakan nama Anda, branding Anda sebagai apa, ya. Anda dikenal sebagai siapa, itu brand, ya, harus Anda bentuk dan Anda ciptakan, Anda bangun. Kemudian terkait dengan peranan Anda atau kompetensi Anda, ya. Oke, saya berbicara dengan mengenai peranan dulu. Apa peran Anda di dalam lingkungan itu? Dalam sebuah komunitas umpamanya, apa peran Anda sebagai kakak, adik, guru? Nah, ini juga termasuk faktor-faktor daripada authority. Ketika Anda adalah seorang guru, otoritas Anda ada kepada murid-murid Anda. Anda akan dihormati, diakui, dan mereka akan tunduk kepada Anda, ya, terkait dengan peran. Kemudian terkait dengan kompetensi, misalnya dokter,
Dokter adalah seorang yang punya otoritas, punya kemampuan di bidang kesehatan. Jika apapun kata dokter, bila Anda minta nasihat mengenai kesehatan, pasti Anda ikutin. Ini adalah kekuatan authority, ya. Jadi faktor-faktor yang memperkuat authority adalah nama atau brand, ya. Kemudian peran Anda dalam masyarakat, ya, ini terkait dengan daya pengaruh Anda kepada lingkungan di mana Anda berada. Kemudian kompetensi Anda, dan yang keempat adalah harisma. Ketika tiga daya sudah terbangun, akan muncul yang namanya harisma. Ini juga menjadi authority, menjadi daya kuasa Anda. Jadi hipnotis itu tidak bermula saat kita bertemu dengan subjek, tidak. Hipnotis bahkan bermula sejak subjek baru mikir kita itu sudah terjadi proses hipnotis itu deh. Ketika harisma Anda sudah dikenal orang, harisma Anda sudah mempengaruhi ribuan orang, orang baru mau datang aja sudah terhipnotis itu. Jadi hipnotis itu tidak dimulai sejak bertemu, enggak. Bahkan sebelum bertemu, itu harisma. Ketika authority power Anda ini sudah keluar, ini sudah luar biasa Anda. Seperti orang mengatakan bahwa kepercayaan atau keyakinan ada 80% kesembuhan. Jadi ketika Anda baru membangun authority Anda ini saja, aspek authority ini saja, orang datang itu sudah 80% terhipnotis. 80% kalau mau terapi sembuh gitu ya. Authority. Ya. A. Pilar kedua daripada foundation of hypnotic building adalah C. Connection. Building connection. Bagaimana Anda membangun koneksi dengan subjek. Keakraban dengan subjek. Nah, bila dalam training Anda akan saya bagikan dua teknik, yaitu pertama adalah teknik attention power, dan kedua adalah teknik quantum contact. Karena ini adalah sesi jarak jauh, supaya mudah saya berikan Anda teknik pertama, yaitu attention power. Ketika Anda sudah memahami betul dengan teknik yang pertama ini saja, Anda luar biasa. Jangan khawatir. Nanti ada yang ngejar, Pak, kontak-kontaknya mana? Ya, itu harus training langsung, karena terkait dengan praktikal, ya. Jadi harus saya ajarkan secara langsung. Tapi kalau Anda sudah menguasai yang attention power ini saja, ini sudah luar biasa. Anda dapat membangun keakraban dengan sangat mudah. Ya. Attention power. Apa attention power itu? Kekuatan perhatian. Kekuatan kepedulian. Pertama, attention power pilarnya adalah give attention, memberikan perhatian. Berikan perhatian kepada subjek, kepada klien Anda, kepada orang lain, peduli kepada orang, berniat baik, mau membantu, mau menolong, senang dengan orang lain, ya. Kita menyenangi orang, menyukai orang. Give attention, beri mereka perhatian. Kenali mereka sukanya apa yang ditakuti, apa yang dibenci. Give attention. Karena ketika Anda sudah memberikan perhatian, dalam atasnya jalan, mereka juga akan memberikan perhatian balik kepada kita. Kita mendapatkan apa namanya? Get attention. Kita give, kita akan get. Kita memberi, kita pasti menerima. Nah, ini loh rahasia daripada memberi perhatian. Kalau kita memberi pasti menerima, ya. Itu hukum alam, universal, ya. Nah, ketika sudah terjadi give dan get, kita sudah memperoleh perhatian dari dia, kita akan dapat melakukan apa? Give, get adalah absorb attention, ya. Setelah kita mendapatkan perhatian dia, kita akan dapat menyerap perhatian. Karena dia sudah memberikan kita perhatian, maka kita akan dapat menyerap perhatiannya. Pertama adalah give dulu, get, kemudian kita akan dapat menyerap, absorb attention. Nah, karena absorb ini juga tahapan penting daripada hipnotis, ya. Bagaimana Anda mau menghipnotis orang lain kalau orangnya nggak fokus kepada Anda, nggak merhatiin Anda, ya kan? Cuek. Ya. Nah, Anda dapat menjadi pusat perhatian, menjadi pribadi yang menghipnotis ketika Anda juga menjadi orang yang suka memperhatikan orang, sehingga Anda dapat menyerap perhatian orang, absorb attention. Nah, ketika Anda sudah dapat menyerap perhatian orang,
Anda kan dapat melakukan langkah langsung itu direct attention, mengarahkan perhatian itu kepada outcome sesuai dengan harapan Anda. Ya, outcome-nya apa? Ya. Kenapa? Hipnosis intinya adalah self hipnosis. Ya. Ini adalah bagaimana kita mengarahkan, membimbing kesadaran untuk masuk dalam kondisi hipnosis. Nah, itu namanya direct. Kita mendirect perhatian dari kesadaran luar, dari attention kepada hal yang luar. Kita suruh dia masuk ke dalam. Kita mendirect. Nah, inilah attention power. Anda menguasai ini saja. Anda sudah menjalin hubungan keakraban dengan orang lain. Ya. Itu Anda sudah mampu menghipnotis itu ya. Jadi tadi dua pilar sudah saya berikan apa? Authority, kedua connection. Nah, ketika koneksi ini sudah ada kuasai terkait dengan attention power, maka tahap ketiga ini jadi lebih mudah. Pilar yang ketiga apa? Expectation, building expectation, janji surga. Dan ini bukan sekedar janji ya, karena dua pilar tadi sudah Anda bangun, Anda tahu apa yang menjadi keinginan dia saat Anda tadi dalam tahap give attention, tahu keinginan dia, harapan dia. Nah, di tahap ini Anda tingkatkan, increase ekspektasi dia, harapan dia. Anda beri dia harapan yang lebih baik. Insya Allah cepat sembuh, ya. Apa yang menjadi impiannya cepat terkabul, atau menjadi lebih happy, lebih fokus dan lain sebagainya. Expectation, Anda membangun harapan dia, ya. Janji surga, tapi ini bukan sekedar janji, tapi benar-benar realita. Kita akan jadikan itu realita, expectation. Nah, ini adalah pilar dasar tiga ini ada luar biasa. Kalau Anda kuasai ini, rasa hipnotis cepat sudah bisa dikatakan 80% sudah Anda kuasai. Sekarang rahasia keempat, apa? Map. Building map. Map peta, ya. Dan kita tidak sedang bicara peta jalan, tapi peta kesadaran seseorang, klien atau subjek, ya. Karena the map is not the territory. Ya. Apa yang terlihat di luar itu baru tampilan luar. Kita perlu melihat ke dalam, ke psikologisnya dia, ke kejiwaannya dia. Kita perlu memetakan dia. Nah, dalam ilmu hipnotis terkait dengan mapping atau memetakan cara berpikir seseorang itu ada dua hal, yaitu mengenai hypnosis ability dan suggestibility. Hypnosis ability adalah kemampuan dasar atau kemampuan alami seseorang dalam akses kondisi hipnosis. Suggestibility terkait dengan kemampuan seseorang dalam menyerap informasi atau cara dia menyerap informasi. Suggestibility, ya. Nah, kita itu harus tahu hipnosis ability-nya bagaimana. Apakah dia tipe mudah masuk dalam kondisi atau enggak? Apakah dia kalau berdoa mudah untuk khusyuk? Apakah dia kalau masuk dalam sebuah emosi mudah meledak-ledak emosi atau intensitas sangat tinggi atau enggak? Kita cari ya ke kemampuan alamiah dia untuk trans, untuk masuk ke hipnosis. Ya. Itu namanya hypnosis ability. Kemudian kita juga lakukan tes namanya tes suggestibility. Sejauh mana dia kemampuan menyerap sugesti kita, menyerap informasi dari kita. Sejauh mana dia dapat mengikuti arahan-arahan kita. Nah, ini tes suggestibility. Dari dua hal ini akan kita dapatkan informasi mengenai apa? Mengenai kemampuan dia untuk masuk dalam kondisi hipnosis, mengenai kemampuan dia untuk menerima arahan sugesti kita, kemampuan dia fokus. Nah, akan didapatkan hasil psikologi terkait dengan kemampuan dia itu yang disebut dengan tipe sugestibilitas. Ya. Oke. Untuk mengenai tipe ini silakan Anda pelajari di website saya, ada banyak artikel yang satu mengenai tipe sugestibilitas. Anda baca di situ deh. Kalau saya jelas ini nanti panjang, ya kan? Intinya apa? Dari mapping ini Anda menemukan kriteria atau karakter dia, tipe sugestibilitas dia, apakah dia tipe mudah, tipe menengah, atau tipe sulit. Dan apakah dia mudah masuk dalam kondisi hipnosis, menengah-menengah saja, atau dia susah banget ya. Orang susah banget ya adalah orang-orang rasionalis ini, orang intelektual, egonya tinggi, ya. Intelektual itu dia susah banget masuk. Nah, itu hanya memetakan. Nah, dari hasil ini
Anda akan masuk ke pilar yang ke authority, connection, expectation, mapping. Anda masuk pilar yang kelima, strategi. Setelah mengetahui mapnya, petanya, kita mengatur strategi. Strategi apa yang tepat untuk masuk atau membawa dia masuk dalam kondisi hipnosis. Nah, terkait dengan strategi ini adalah Anda menyusun kira-kira nanti yang dipakai induksinya induksi apa. Nah, ini baru kita bicara induksi, gitu kan? Mau pakai induksi yang pakai sok-sokan atau yang lain. Nggak harus sok-sok induction ya, nggak harus menggunakan teknik induksi cepat. Induksi apapun jadi cepat kalau yang tahap semuanya tadi udah terlampaui gitu. Saya tuh sering banget ya, orang datang itu baru ngobrol sudah langsung trans gitu. Hipnotis itu nggak harus tidur, melek gini pun sudah kita bisa membawa orang masuk dalam kondisi hipnosis. Baru ketemu, baru ngobrol aja, ketika di awal tadi udah ketahuan, oh dia ternyata orangnya suka spiritualis. Udah saja ngobrol, Bapak udah biasa meditasi? Oh udah pengalaman apa aja Pak? Dia cerita ngeliat hantu dan bla 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 bla. Saya bilang gini, Bapak tahu nggak di sini ada hantunya? Percaya nggak? Ada di sebelah sana. Coba, tarik nafas, pelan, rasakan pada sana. Rasakan. Ada itu di situ ada hantunya. Dia akan kemudian tarik nafas, kemudian dirasakan, ya ada Pak. Itu artinya sudah trans ya. Ketika seseorang sudah masuk ke dalam kondisi bawah sadarnya tanpa harus tidur pun dia sudah trans, itu sudah trans gitu ya. Dan kondisi terbuka. Banyak cara untuk membawa orang ke kondisi trans ya. Ada walking, ada sleep hypnosis ya. Jadi induksi itu macam-macam, banyak caranya. Kalau sudah memahami intinya banyak ya. Jadi sekarang adalah strategi terkait dengan mapnya dia, strateginya apa untuk membantu dia masuk dalam kondisi hipnosis dan memperoleh pengembangan diri, memperoleh sebuah perubahan daripada ini sesi ini ya. Strategi selanjutnya adalah setan. Tadi apa? C-nya sudah, sekarang tan-nya apa? Building trance frame atau hypnotic frame ya. Bangunan logika bawah sadar. Kenapa kok perlu dibangunkan sebuah logika pikiran bawah sadar? Ya karena sebuah sugesti itu tidak akan punya pengaruhnya kalau tidak diberikan sebuah fondasi dulu. Ya. Frame diberi kerangka. Sesi ini kerangkanya apa? Apakah kerangkanya meditasi? Apakah kerangkanya spiritual? Atau kerangkanya main-main, stage, hipnosis? Atau kerangkanya terapi? Kerangka kerja yang akan Anda gunakan untuk sesi yang bersama subjek Anda. Kerangkanya apa nih maunya nih? Kita mau main apa? Itu frame namanya kan. Nah, oh ngajari sholat khusyuk. Nah, frame-nya mengenai khusyuk. Oh ngajari mengenai meditasi. Nah, frame-nya meditasi. Oh mengenai terapi energi, Reiki. Nah, frame-nya frame Reiki. Itu namanya frame. Nah, jadi Anda bangun frame-nya. Contoh gampangnya, kalau Anda pernah datang ke dukun atau ahli-ahli yang terkait dengan hal yang seperti itu, mereka tuh pandai banget bikin frame. Anda baru datang, mereka akan cerita mengenai jin, setan, santet, sihir, cerita macam, cerita mengenai nenek moyang, mengenai di sana Anda begini begitu. Semua cerita itu sebenarnya adalah sedang membangunkan sebuah sugesti kepada Anda mengenai frame. Jadi ketika Anda datang, Anda di frame. Frame-nya ini loh, jin, setan. Nah nanti terapinya apa? Frame-nya. Terapinya apa? Terapi ya mengenai terapi magic, mistik, sihir. Dunia-dunia persantetan, persihiran dan sebagainya. Itu frame-nya. Nah itu loh ya, kalau Anda ingin mengenai frame ya. Jadi 6 pilar the foundation of hypnotic building adalah authority, connection, expectation, map, strategi, dan frame. 6 hal. Ketika Anda sudah memahami apa yang saya sampaikan ini, mengerti, memahami, dapat menerima yang saya sampaikan, dan bahkan menguasai, maka rasa hipnotis cepat
juga dapat Anda kuasai dengan mudah. Jadi rasa hipnotis cepat bukan terletak pada induksinya yang cepat, bukan itu. Tapi bagaimana Anda memahami rasa hipnotis cepat ini. Karena kalau Anda sudah memahami rasa ini, Anda boleh pakai teknik induksi apapun. Mau jabat tangan, mau itu, atau yang lain. Tak nafas, sekarang tutup mata, ya sudah, nggak sampai 5 menit. Ya, banyak tekniknya. Yang penting 6 tadi udah Anda kuasai dan Anda pahami betul ya. Oke, saya kira cukup sekian dulu ya. Ini rekaman video ini malam ya, subuh. Jadi sudah azan subuh. Jadi cukup sampai di sini. Kita akan sambung lagi di lain kesempatan. Oke, terima kasih telah melihat video ini. Semoga bermanfaat buat semua. Dan sampai jumpa di sesi video yang lain atau di tempat pelatihan bersama saya. Oke, salam sukses untuk Anda semua.